Halo Sobat Podcast, kembali lagi dengan saya Reza Muhammad Rizky. Yang pertama, ini bukan TV atau YouTube, ini adalah podcast. Yang kedua, kita kedatangan dua partner orang jauh, yang satu dari Bengkulu dan yang satu keturunan Batak dan Jawa tapi sekarang tinggal di Cilengsi, yaitu Anggun Nopalin dan Clara Aurelia. Halo. Halo. Beberapa kali pengen nyatuin kalian berdua di satu podcast, tapi susah banget. Yang satu sibuk karena semester akhir, dan yang satu sibuk dengan kegiatannya. Halo Anggun, halo Clara, gimana kabarnya? Halo, alhamdulillah aku sekarang lagi baik dan alhamdulillah juga sekarang masih libur UAS, jadi lagi nggak banyak kegiatan. Kalau aku sekarang lagi sibuk layaknya mahasiswa semester akhir sih. Pejuang 8 semester banget ya Kak. Podcast ini bukan sekedar podcast. Podcast ini beda dari yang lain karena di podcast ini semuanya jadi narasumber. Oke, buat teman-teman sobat podcast pasti penasaran banget sama jejak perjalanan podcast saya ini. Perjalanan yang mungkin gak banyak orang tahu tentang perjuangan mereka berdua. Jadi, Anggun ini emang asli Bengkulu apa ada keturunan Gun? Kalau aku asli produk Bengkulu sih, cuman ada keturunan keluarga dari Palembang juga. Jadi ada yang menarik di podcast kali ini karena Bhinneka Tunggal Ika banget guys. Ada Sunda, Sumatera, dan Jawa. Oh, emang Reza dari Sunda ya? Yap, bener banget. Saya USA alias orang Sunda asli. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini Anggun ini anak berapa Gun? Aku anak terakhir alias anak bungsu di antara abang-abang aku. Enak ya jadi anak bungsu dan punya abang-abangan kayak dambaan semua orang gak sih, Gung? Kalau dibilang dambaan sih Kak. Soalnya dari teman-teman yang lain kalau nanya kan, anak keberapa Gun? Anak bungsu, terus punya abang. Kayak emang dambaan semua orang sih, tapi sebenarnya ada plus minusnya juga. Iya, saya paham. Kadang yang orang lain pikir enak, itu tidak selalu seperti itu ya Gun, kenyataannya. Bener banget, ada hal lain yang bikin kurang enak jadi anak bungsu. Apa tuh? Anak bungsu itu perkataannya selalu dianggap remeh gitu. Jadi sedewasa apapun kita, terus umur kita mau udah berapapun, pasti dianggap tetap anak kecil kayak gitu. Gini ya, kayak apa sih masih anak kecil gitu? Ngapain sih? Benar. Kan sebenarnya kita juga meski di bawah mereka ya mau gitu, kayak omongan kita didengar gitu, terus nggak dianggap kecil. Oke, ini note ya buat abang-abang atau kakak di rumah, tolong dengerin adenya ketika bicara. Kalau Reza sama Kak Clara anak keberapa? Clara dulu deh. Kalau aku anak pertama dari 2 bersaudara. Loh, kok kita sama sih Clara? Jangan-jangan kita... Oh ya, Reza juga sama? Iya, sama, saya juga. Saya nggak tahu ya bedanya sikap anak pertama cowok sama anak pertama cewek. Kalau saya sih secara pribadi bisa disebut sosok kakak yang cuek. Kalau cewek gimana? Sama aja sih, sama-sama cuek tapi sebenarnya care, cuma agak gengsi aja. Relate banget gak sih itu? Nah, teruntuk para adik di rumah nih ya yang mandang kakaknya cuek, itu tuh sebenarnya dia sayang, cuman gengsi aja, guys. Bener gak? Oke, aku ngerti nih. Jadi sekarang anak pertama antara cewek dan cowok. Oke, iya kayak gitu jadinya. Padahal mereka sayang, cuman gengsi aja gitu. Oke, kita balik lagi ya. Ini kan Gun, masa-masa SD Anggun itu kayak gimana sih? Apa Anggun itu masuk ke anak yang pendiam, apa yang aktif? Jujur awal SD aku pendiam sih, sampai kelas 2 SD itu aku anak-anak yang pendiam dan yang gak berani sama orang lain. Pendiam itu karena nggak ada teman, apa Anggunnya yang nggak bisa beradaptasi nih? Kan ada ya yang kayak temennya udah ajak tapi kitanya terlalu tertutup diri. Mungkin lebih ke yang terlalu menutup diri kali ya, soalnya dari aku sendiri kayak emang nggak berani gitu sama orang waktu kecil. Tapi satu sahabat punya, kan biasanya meski dia nggak bisa beradaptasi sama yang lain gitu ya, ada lah ya satu orang yang lebih bisa ngertiin kamu. Kalau sahabat punya dari kelas 1 sampai sekarang, dan dia emang selalu bisa ngertiin aku dari dulu sampai sekarang. Wih, the best banget ya sahabat. Jadi sebagai anak bungsu nih ya, Anggun itu termasuk anak yang manja apa gimana nih sama orang tuanya? Kalau dibilang anak manja, iya benar, emang anak manja sih kalau anak bungsu rata-rata. Dan terlebih emang aku dimanjain anaknya. Jadi kalau di rumah aku nggak dibolehin ngerjain kerjaan rumah kayak nyapu, nyuciin, itu aku nggak dibolehin. Jadi
tugas aku tuh cuman belajar sama main. Enak banget ya guys, anak bungsu itu beda banget sama anak pertama. Tapi tetap balance lah ya, ada saatnya dimanja, ada juga kamu diomelin kalau kamu nggak ngerjain tugas gitu ya. Nah, Ya benar. Anggun itu kan pendiam ya waktu SD, pendiam kan. Itu tuh emang selama SD, apa di kelas berapa gitu akhirnya Anggun mampu beradaptasi? Iya, kalau aku itu kelas 1 sampai kelas 2 itu masih pendiam. Tapi ketika kelas 2 akhir menjelang kelas 3 itu aku udah mulai jadi anak-anak yang gak pendiam lagi nih, udah bisa beradaptasi sama teman-teman gitu. Kalau cuma 3 tahun termasuk cepet lah ya. Apalagi itu kan di desa sebelah yang notabene mungkin bukan tetangga. Nah, Anggun ini emang termasuk anak berprestasi kah? Apa biasa-biasa aja gitu? Biasanya sih yang diam-diam itu ngegas ya di akademis, bener gak? Alhamdulillah kalau untuk termasuk kategori berprestasi mungkin termasuk kali ya. Alhamdulillah masuk 3 besar terus sih. Masuk 3 besar terus selama di SD. Itu keren sih. Kalau saya sih boro-boro kayak gitu. Nah guys, ada 2 tipikal didikan orang tua. Ada yang dia tuh ngedidik dengan cara selalu meninggikan anaknya, diyakinkan bahwa dia yang terbaik. Dan ada juga dengan cara selalu menanamkan rasa terus belajar dan kemampuannya belum seberapa. Yap, setuju banget. Pasti apapun itu tujuannya dari didikan orang tua, tujuannya itu pasti yang terbaik. Ya benar banget sih, itu pasti tujuannya yang terbaik buat anaknya. Tapi kalau dari aku sendiri, aku termasuk anak yang didikannya itu harus terus belajar dan belum ada apa-apanya gitu. Nah, kalau saya kebalikannya nih Gun. Dari kecil saya ditanamkan sebagai orang yang terbaik. Pokoknya nggak ada yang lebih baik dari saya. Aku yakin pasti ada plus minusnya nggak sih di balik 2 cara didikan itu? Iya sih, kalau yang saya rasain ya, jelas saya selalu merasa pede sekarang. Tapi mungkin kelemahannya didikan saya seperti itu adalah saya tidak bisa menerima kenyataan bahwa ada yang lebih baik dari saya. Jatuhnya malah lebih ke gak mau dengar ide orang lain. Kalau dari Anggun gimana? Kalau menurut aku sih outputnya ya dari didikan orang tua yang ibaratnya harus menanamkan aku tuh harus terus belajar dan belum ada apa-apanya, itu jadi kayak apa ya, kita itu nggak pernah ngerasa puas gitu atas pencapaian yang udah dicapai. Jadi mau nyoba hal lain dan menganggap diri kita itu belum ada apa-apanya, jadi lebih menantang diri sendiri aja gitu. Benar sih, benar. Tapi intinya mungkin orang tua harus lebih balance ya, ada saatnya untuk memberi kepercayaan diri untuk anaknya, ada juga untuk mengajarkan anaknya ini harus menerima kenyataan gitu. Itu dia, karena kenyataan itu pedih ya nggak sih guys? Makin dewasa makin ngerti ternyata kenyataan gak semulus apa yang dibayangkan ya. Bener. Tapi kuncinya satu sih, jalanin, rasakan dan lakukan. Wih, motivasi sore nih ya. Lanjut ya, kita udah-udahan nih motivasinya, kita lanjut lagi. Nah, by the way, kalian pas SD punya sahabat gak sih? Sahabat dekat gitu? Mungkin kalau dari aku nih sahabat nggak ada sih, karena aku cenderung introvert anaknya, jadi apa-apa lebih nyaman sendiri. Kalau cowok gimana? Kayaknya banyak ya, Za? Enggak juga sih, karena kan ya gak semua teman itu bisa jadi sahabat ya. Emang arti sahabat buat Reza apa sih? Menurut saya sahabat itu orang yang bisa ngertiin perasaan dan situasi kita. Orang yang selalu ada meski di saat saya nangis dan terpuruk. Tapi selama SD saya berada di antara teman-teman yang toksik. Alhasil saya gak bisa berkembang di situ. Toksiknya dalam hal apa tuh, Bang? Waduh, oh iya, kalian percaya gak sih kalau waktu SD saya tuh pernah dibully, dipalak, sampai gak pernah diajak main bola. Serius? Iya, bahkan saya pernah di smackdown loh sama teman-teman saya. Kesel, dendam, pokoknya yang negatif-negatif deh di pikiran saya. Ya mau gimana lagi, dulu itu badan saya emang kecil dan mau aja gitu disuruh. Serius? Nggak nyangka. Tapi sekarang masih ada dendam nggak? Enggak lah, itu kan ada masanya lah ya. Justru dari situ saya jauh lebih termotivasi. Kalau Clara gimana? Apa jangan-jangan pernah dibully juga nih Clara? Oke, kalau dibully sih enggak ya, karena aku orangnya lebih tertutup dan juga ambis dalam hal akademik, jadi paling kayak suka dimintain buat ngerjain tugas teman aja sih, dan itu lama-kelamaan juga makin risih. Tapi kenapa nggak ditolak aja, Kak? Ya gimana ya,
nggak enak aja sih, dan terus aku juga hobinya itu kan belajar, jadi ya nerima aja permintaan dari mereka. Lama-lama juga jadi bosen juga dan risih, bener gak sih? Bener Nah, banget. Iya makanya. Kalau Anggun gimana Gun? kalau aku sih tipikal orang yang nggak suka belajar ya, soalnya dari aku sendiri kalau ujian pun nggak pernah belajar. Jadi waktu aku belajar itu ya waktu di kelas gitu, lebih banyak ke mainnya sih kalau aku. Tapi alhamdulillah masih dapat gitu 3 besar dari SD sampai tamat SMA. Asli, orang-orang yang kayak gitu tuh limited edition banget tuh. Nggak kelihatan belajar tapi bisa untuk ngerjain. Iya asli tuh limited banget sih. Pernah gak sih sampai musuhan gitu sama yang kejar-kejaran itu? Pernah sih, nggak musuhan, cuman kayak diem-dieman bentar gitu. Dan kebetulan itu sahabat aku sendiri itu waktu SD, gara-gara ranking kita ada yang berubah gitu. Oh gitu. Terus ini masa SD yang masing-masing punya cerita berbeda. Yang satu dibully, yang satu nggak ada waktu main. Dan yang satu saingan sama sahabat. Makin menarik aja sih ini podcast. Kita lanjut ke SMP. Jadi Anggun ini gimana sih Gun setelah Anggun lulus SD? Anggun SMP mana nih? Oke, jadi waktu lulus SD kebetulan aku dapat jalur undangan, kayak jalur prestasi gitu. Jadi perwakilan gitu dari SD aku buat masuk ke SMP favorit yang di kabupaten aku. Berarti Anggun udah kayak biasa jauh dari rumah gitu ya? Iya Kak, jadi aku emang dari SD itu sekolahnya jauh dari rumah gitu. Tapi kayaknya nasib Anggun sama Clara sama nih, soalnya sama-sama pinter waktu SD. Iya, puji Tuhan aku masuk SMP favorit juga sih, jalur undangan, dan waktu itu dapet kelas yang kelasnya itu bilingual, jadi pakai 2 bahasa untuk kesehariannya, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jangan-jangan Reza juga nih? Loh, saya Alfa aja pernah 1 bulan. Gimana caranya buat masuk SMA favorit? Lulus aja udah bersyukur. Oh iya, ngomong-ngomong ini tadi kayaknya dari Kak Reza belum kenalan sih, daerahnya daerah mana sih Kak? Saya waktu SMP itu sebenarnya masih kecamatan ya, satu kecamatan Garawangi, cuman itu tuh kayak ngelewatin 2 desa Gun, agak jauh sih dari rumah, cuman ya udahlah ya, itu SMP yang rata-rata sih orang desa saya itu ke situ gitu, jadi ngikut aja. Oh iya, balik ke Kak Clara waktu SMP, dari Kak Clara gimana? Masih ikut bimbel-bimbel gitu juga? Masih banget, cuma porsinya agak dikurangin. Gue waktu SMP juga aku ikut eskul kok. Eskul apa Kak? Eskul bahasa Inggris. Ya ampun kak, orang-orang eskul itu dipakai buat healing, ini dipakai buat nambah porsi belajar. Iri banget sih sumpah, kenapa kak bisa serajin itu sementara aku enggak. Tapi keren sih Kak, jarang sih orang-orang yang senurut itu sama orang tua yang harus belajar, terus bimbel, terus ikut eskulnya pun yang ke akademis gitu. Kalau kamu masih balance Gun antara akademi sama waktu untuk main nih sama teman-teman? Kalau aku bisa dibilang balance sih. Waktu belajar ya aku gunain buat belajar, itu ya waktu belajar di kelas gitu. Tapi lebih banyak ke mainnya sih Kak kayaknya. Oh iya, waktu itu di umur segitu ya, Anggun itu punya cita-cita nggak? Kalau SMP aku punya cita-cita jadi direktur bank. Cuma kok arahnya malah ke kesehatan ya, emang rata-rata gitu nggak sih, mulai melek realita dan makin sini tuh pilihan itu makin banyak gitu. Iya bener banget, waktu kecil kan pilihannya paling kayak dokter, pilot, polisi, tapi sekarang makin banyak nih kerjaan-kerjaan atau profesi yang nggak terpikirkan dulunya. Banyak banget sih sumpah dah, yang tadinya nggak kepikiran yang ternyata ada loh kerjaan ini. Iya bener banget itu. Kalau Reza gimana waktu SMP-nya? Saya memulai SMP dengan teguran dari seorang wali kelas kepada ketua kelas, yang kebetulan waktu itu tuh saya jadi ketua kelasnya. Kok bisa sih Ja jadi ketua kelas, kan waktu SD pendiam nih? Bisa, karena waktu itu mindsetnya orang-orang baru ya, jadi notabene itu belum kenal siapa kita, dan itu jadi kesempatan sih buat berkembang. Berarti waktu SMP aktif Za? Enggak juga sih, faktanya seiring jalannya waktu, kelas 7, kelas 8 aku belum terlalu berhasil beradaptasi. Oh iya, kalian tahu nggak sih tiap semester itu pasti didatengin guru ke rumah. Itu sakit atau emang niat untuk bolos?
Sakitnya sih beberapa, cuman bolosnya itu sebulan. Bolos sebulan itu sakitnya beberapa hari doang. Terus bolos sebulan kenapa? Takut dibully apa gimana tuh? Eh, Kayaknya lebih ke males sih. Jadi kayak ternyata kebiasaan buruk waktu SD itu masih kebawa ke SMP. Cuman di kelas 8 itu saya ikut kejuaraan nih, kejuaraan di kabupaten namanya FL2SN. Waktu itu saya ikut lomba lukis. Oh ya, keren banget dong, bisa berkembang juga ternyata. Iya, dari situlah saya mulai dikenal dan gambar-gambar saya ditempel di tiap kelas. Kalau circle kamu waktu SMP itu gimana, Za? Kelas 7 dan 8 saya masih mencari circle yang tepat buat saya. Nah, baru di kelas 9 karena mungkin saya sudah cukup dikenal pas juara. Jadi di kelas 9 itu saya mulai dapat banyak teman-teman dan mereka itu orang-orang hits di sekolah, dan dari situlah saya mulai melek dan luas lagi pergaulan saya. Berarti titik perubahan dari diri Reza nih itu pas kelas 9 ya? Bisa dibilang begitu. Kok kalian cepet-cepet banget ya, Anggun kelas 2 SD, Reza di kelas 9. Kalau aku di SMP masih monoton dan gitu-gitu aja. Terus dari SMP nih, kalian lanjut ke SMF atau ke SMA? Kalau aku SMF, Kak. Kok bisa Anggun langsung ke SMF? Apa nggak ada niatan nih buat masuk ke SMA? Kalau niat buat masuk SMA ada. Jadi aku dulu itu punya niat buat masuk SMA favorit se-Provinsi Bengkulu. Cuman waktu itu kan ada sistem zonasi ya. Jadi dari kabupaten tempat aku kalau mau masuk SMA favorit yang di kota itu harus dikurangin NIM-nya, nilai ujiannya. Jadi kayak dipotong gitu. Jadi aku udah insecure duluan nih, berhubung ada potongan-potongan nilai gitu kan. Jadinya mengurungkan niat untuk mendaftar di SMA favorit itu. Oh, dulu juga ada sistem zonasi ya? Saya kira baru ada sekarang. Aku dapat referensi sih kemarin waktu lulus SMP. Jadi aku ada punya saudara nih di SMF. Jadi akhirnya aku masuk SMF, dan kebetulan SMF tempat aku sekolah itu SMF terfavorit se-Provinsi Bengkulu. Tetap aja ya, mainnya favoritan kalian itu. Meski awal-awalnya di farmasi ya lumayan kaget gitu sama pelajaran farmasi yang notabene agak susah, tapi karena punya teman-teman yang saling support, jadi kita enak ngejalanin. Support system itu ternyata penting ya Gun. Kalau ngomongin soal SMA favorit, ada penyesalan tersendiri sih kalau dari diri aku karena nggak bisa masuk ke SMA. Kenapa Kak? Nyesel? Iya, aku nggak bisa masuk SMA. Padahal dari SD kan aku udah ambis banget nih di akademis gitu. Tapi aku diminta masuk ke SMF sama orang tua aku karena menurut mereka nih peluang kerjanya lebih besar gitu. Lah iya juga ya, Clara kan dituntut supaya unggul secara akademik sama orang tuanya dari SD. Tapi nggak masuk SMA favorit. Jadi waktu itu masuk SMF memaksa dong Clara. Iya benar banget. Jadi waktu semester awal tuh agak beban, Emang bisa terpaksa Za, juga udah iya. dari SMA Masih ke belum SMF? paham nih terkait materi Enggak, jadi farmasi waktu itu itu apa aja, masih belum buka bisa pendaftaran memahami Gun. sama Saya menyesuaikan diarahkan gitu. buat Nah, masuk tapi SMF aja sama orang tua, lama-kelamaan yang semenjak kebetulan waktu adanya itu tetangga PKL saya juga nih ada yang kalau di SMF di SMK situ. kan, nah itu mulai Nah, muncul tuh waktu rasa suka SMF sama dunia saya aktif farmasi. dan ikut di Emang JS kenapa School, Kak di meski pada PKL akhirnya cuman jadi fokus ke lebih satu semangat SD. Kalau buat aku kan waktu sekolah di SMA tuh nggak farmasi? ikut eskul Ada apa-apa ketemu ya. doi Nah, aku apa pengen gimana tahu tuh sih, waktu sebenarnya PKL-nya? ikut eskul itu besar nggak sih manfaatnya? Penting Ngerasa nggak sih nyaman menurut aja dan kalian? mulai ngerasa seru nih Menurut sama saya dunia gede banget. farmasi karena Saya berhasil dapat jati apa diri di ya, eskul. ada Saya rasa hubungannya sama eskul atau orang dan organisasi itu dunia gerbang awal kesehatan menuju juga. global. Dari situ semangat Ya aku mulai benar menggebu-gebu lagi banget nih. itu. Aku juga nggak Emang pernah Kak, PKL itu nyesel momen sih ikut favoritnya anak eskul, SMK. karena Karena di eskul di ataupun PKL organisasi itu yang bisa kita ngerasain langsung ikuti itu apa yang pasti dipelajari. Iya kepercayaan betul diri kita itu banget. meningkat Kalau sih. dari Reza SMA atau Kayaknya SMA? titik perubahan Kak Aku Clara ada dua-duanya. di zaman Kok kuliah bisa? ya Kak? Serius? Bener banget. Iya, Di jadi kuliah ini saya aku tuh dapet pernah masuk teman-teman SHM di yang SMK, untungnya udah nggak dapet toksik dan bangku dan juga dapet teman mau untuk juga, support cuman aku akhirnya saya pindah. untuk perkembangan dari diri aku sendiri. Wih, nih ya buat teman-teman Clara yang sekarang denger, semoga kalian denger nih ya, itu masa-masa Clara itu sama kalian gitu. Jadi wah keren banget sih kalian, top. Iya bener banget, aku mau makasih buat teman-teman aku karena aku dulunya ikut himpunan nih
mulai ke-trigger buat lebih aktif di dunia eksternal pas udah ikut acara World Pharmacist Day di Bundaran HI waktu tahun 2019. Oh iya, by the way, seberapa semangat seorang Clara buat berkembang waktu awal kuliah? Semangat banget karena aku pernah untuk mengajukan diri untuk ikut pekaderan eksternal nih, contohnya LK1 dulunya tuh diadain di UI, terus mengajukan ke himpunan di tahun 2019, awalnya ditolak karena sendirian. Tuh sendirian nggak? Iya bener-bener sendiri karena kepengen banget untuk berproses gitu, tapi setelah ditolak aku nggak nyerah untuk mencari kegiatan lain nih. Nah kebetulan di Universitas Pancasila itu ngadain LK1 juga, dan aku kembali mengajukan diri dan membawa nih pasukan-pasukan dari ISTN gitu untuk ikut melakukan pengkaderan bersama aku dan bikin kakak tingkat di himpunan nih percaya nih kalau ada orang selain aku yang mau ikut berproses. Gila, itu sih niat banget, Clara. Iya emang seniat itu. Tapi sekarang membuahkan hasil ya kan Kak? Wih, jelas dong. Sekarang Clara jadi kakak Isnovarsnya ISTN. Staf ahli internal Isnovars Jabodetabek. Siapa yang gak kenal Clara? Enggak, biasa aja. Oh iya, dari Kak Clara sendiri bangga nggak sih biasa ngisi materi gitu di kampus-kampus teman-teman yang lain yang tergabung di ISMA Parsi Jabodetabek? Kalau dibilang bangga sih bangga banget ya, karena akhirnya aku bisa mencapai semua ini yang mungkin orang lain nggak tahu nih perjuangan aku atau nggak bisa nih ngerasain jadinya seperti Clara gitu. Oh iya, by the way, ini orang tua itu tahu Clara kalau Clara itu udah bisa berkembang ini. Sejujurnya mungkin orang tua masih nganggap ambis di akademis gitu, tapi sebenarnya sejauh ini aku belum pernah cerita terkait hal ini sih, cuma kayaknya dari mereka udah tahu sendiri karena beberapa kali ada paket yang datang isinya plakat-plakat gitu kan. Nah mereka bisa ngeliat sendiri itulah keterangan yang ada di plakat. Nah, Anggun juga kan sekarang eksternal aktif ya. Jadi tim staf ahli Kastrat Jabodetabek di himpunan juga Anggun berhasil dikontak dan banyak jadi kor acara. By the way, Sobat Podcast, Anggun ini terkenal banget di kampus. Gak ada yang gak kenal Anggun di kampus. Bener gak, Gun? Enggak sih, enggak benar itu. Oh iya, by the way dari Reza kayaknya juga berhasil berkembang sih jadi mahasiswa. Bener nggak Za? Mungkin bisa diceritain? Alhamdulillah ya, saya nggak berhenti bersyukur sebenarnya. Awal kuliah saya tuh masih monoton, KKP lah disebutnya, kuliah kerja pulang. Karena waktu itu masih raba-raba, mampu nggak ya berkegiatan di saat jadwal saya padat. Ternyata bisa juga kok. Emang segala sesuatu tuh harus dicoba dulu nggak sih? Iya bener banget. Jadi kita itu sebenarnya emang harus mencoba semua hal ya, tapi dalam artian yang positif. Oh ya, mungkin FYI ya. Jadi Reza itu sekarang aktif di eksternal sebagai tim staf ahli pengabdian masyarakat di ISMA Parsi Jabodetabek. Dan kayaknya itu prokernya seru-seru banget ya Za? Seru dan sesuai passion saya. Kalau boleh tahu bangga nggak sih ya bisa kerja nih di BUMN Farmasi? Kalau dibilang bangga sih ya, tapi yang terpenting bagi saya itu bisa dapat pengalaman yang banyak lah ya, sama belajar di situ. Keren banget, jadi iri nih pengen kerja di BUMN.
BTW, kalian pernah ngerasa down gak sih di depan kalian? Aku pernah ngerasain titik down itu, dan itu sangat-sangat down sih menurut aku. Aku ngerasain titik down itu ketika aku ditinggal meninggal sama ibu aku. Udah di situ aku benar-benar down banget dan ngerasa kayak percuma gitu buat ngelanjutin hidup. Cuman pas aku mikir-mikir lagi kayak itu tuh emang udah takdir gitu, udah jadi bagian dari hidup kita, dan mau gimana pun apapun yang kita hadapin gitu harus tetap kita jalani, dan hidup itu terus berlanjut. Jadi memang kita harus melanjutkan hidup kita. Oh iya Gun, itu pas kapan Gun? Itu waktu aku SMA kelas 3, waktu SMP kelas 3, dan kebetulan itu lagi ujian. Nah itu aku sempat nyesel juga sih karena nggak sama ibu di saat-saat terakhirnya. Aduh, nyesek banget sih itu, tapi ya semoga dia tenang lah ya di sana, dan Anggun pun harus tetap semangat sih. Sebenarnya saya juga sama, ditinggalin juga sama ayah, tapi itu bukan menjadi titik down saya sih. Titik down saya itu di saat orang tua saya memutuskan berpisah. Jadi sekarang Reza tinggal sama siapa? Sekarang tinggal sama ibu, tapi itu berhasil membuat saya lebih mandiri lagi sih. Pastilah setiap kejadian pasti selalu ada hikmahnya. Kalau dari Anggun ada nggak cita-cita atau harapan terakhir ibu ke Anggun nih sebelum meninggal? Ada Kak. Jadi kan ibu meninggal itu kan waktu aku SMF. Nah dari ibu sendiri punya cita-cita atau harapan besar lah, aku bisa lulus sampai apoteker, kalau bisa lanjut ke pendidikan selanjutnya gitu. Amin, pasti Gun, pasti terwujud. Amin, doain ya. Amin. Kalau dari aku ngalamin titik down itu di saat mungkin nggak keterima di PTN sih, karena kan dari orang tua nih selalu menekankan harus dapat negeri gitu. Jadi mungkin selama seminggu setelah pengumuman itu aku nggak keluar rumah, aku nggak ketemu sama orang-orang, saking sedih dan kecewa gitu sama diri sendiri. Oh iya, itu mendalami banget sih kayaknya, benar-benar sedih. Tapi makan kan Clara waktu itu nggak sampai stop makan kan? Iya dong, pasti kalau makan. Ya, oke Sobat Podcast, nggak kerasa banget ternyata udah 30 menit berlalu. Luar biasa sekali podcast sore ini, diisi dengan partner yang luar biasa dengan jalan cerita dari mulai terpuruk, down, sampai menemukan titik perubahannya sampai saat ini. Satu kalimat dari kalian boleh untuk memotivasi Sobat Podcast di rumah. Silahkan. Oke, mungkin dari aku dulu ya. Jangan pernah takut untuk mencoba, karena penyesalan itu di akhir. Kalau misalkan penyesalan itu di awal, namanya pendaftaran teman-teman. Saya nih Clara. Anggun, boleh dari Anggun. Oke, kalau dari aku, hidup itu adalah belajar, dan setiap sakit itu pasti punya tujuan, dan kita harus tetap melanjutkan hidup bagaimanapun keadaannya. Oke. Terima kasih Clara, terima kasih Anggun telah menyempatkan untuk hadir, dan terima kasih juga buat Sobat Podcast. Semoga apa yang kita bicarakan saat ini menjadi hal yang positif buat teman-teman semua di rumah. Akhir kalimat, saya punya kata-kata dari seorang Khairul Anwar, yaitu hidup hanya sekali, berarti habis itu mati. Jadi intinya guys, jangan pernah takut mencoba, dan jangan pernah bilang nggak bisa sebelum mencobanya. Saya Reza Muhammad Rizky, pamit undur diri. Selamat sore dan salam Sobat Podcast.